Baik, cek, cek. Dengar Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Suara saya terdengar jelas ya Ustaz sekalian? Jelas Ustaz, insya Allah. Jelas ya? Jelas. Sudah ada 12 orang yang hadir. Gimana nih Ustadz host? Saya lanjut langsung atau bagaimana? Mau disampaikan sesuatu? Oh, suaranya kecil. Suara saya jelas atau kecil? Bagaimana nih? Ustaz, suaranya kecil. Kecil kah? Bentar, gimana? Yang lain kendala sama kah? Suara saya kecil atau bagaimana? Kalau dari Ana alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Coba jelas. Yang tadi Ustazah mungkin dibesarkan ininya lagi. Ya, rata-rata jelas ya, alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas berarti bisa kita mulai. Sebelumnya Ustazah ini bagaimana keadaannya, sehat atau bagaimana ini? Sehat semua insya Allah ya? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah Ta'ala kita sama-sama belajar, bukan saya mengajari ustadz-ustadz sekalian. Insya Allah kita sama-sama belajar. Saya belajar dari ustadz-ustadz sekalian, ustadz-ustadz dan ustazah belajar dari pertemuan kita kali ini, insya Allah Ta'ala. Yang kita bahas, ini sudah ditampilkan oleh host, yaitu muqaddimah daripada ilmu tajwid. Kita akan membahas insya Allah pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, pengantar ilmu tajwid atau daurah Tuhfatil Atfal. Baik, ustazah dan ustazah sekalian, bisa dilihat atau lewat HP sendiri atau di depan juga sudah ditampilkan oleh host. Kita masuk kepada pengantar ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Apa yang akan kita pelajari selama insya Allah 6 pertemuan ke depan? Apa itu definisi daripada tajwid? Secara bahasa, tajwid artinya tahsin. Nah, itu sama saja. Jawada yujawidu hasana yuhasinu, yaitu membaguskan atau memperindah. Tahsin sama dengan tajwid atau memperindah. Sedangkan secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya serta memberikan huruf-huruf tersebut hak dan mustahaknya. Nah, apa itu hak dan apa itu mustahak? Disebutkan di sini hak-hak huruf adalah sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang memang itu sudah ada pada huruf tersebut, dia tidak bisa berganti. Bagaimanapun keadaan huruf tersebut,
maka sifat-sifat yang zat dan sifat-sifat lazimah yaitu hak itu adalah tetap ada pada huruf tersebut. Ya, ini sifat-sifat yang selalu melekat pada huruf seperti sifat jahar, sifat hamas, sifat syiddah, rakhawah, qalqalah dan lain sebagainya. Insyaallah Ustaz mungkin sudah ada yang pernah belajar bab bab sifatul huruf pada mata Muqaddimah Jazariyah. Nah, itu disebutkan semua sifat-sifatnya dan dijelaskan. Baik, kemudian mustahab. Mustahab adalah huruf maknanya adalah sifat yang kadang menyertai huruf dan kadang tidak, seperti tafkhim atau tebal dan tartik atau tipis. Nah, ini biasanya sifat apa istilahnya? Kondisional. Kadang dalam keadaan seperti ini ada, kemudian dalam keadaan yang lain nanti tidak ada. Contohnya misalkan huruf lam. Huruf lam ini pada umumnya huruf lam ini sifatnya, sifat mustahabnya adalah tipis, tarqiq. Lamma, la. Tapi begitu lam ini kemudian pada lafzul jalalah Allah yang sebelumnya fathah maupun sebelumnya dhammah, maka lam ini punya sifat tambahan. Nah, sifat tambahan ini tafkhim tadi, maka dibaca Allahu, tallahi, wallahi. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ini kita bisa analogikan seperti ini Ustaz ya. Huruf-huruf dan sifat-sifat, ada yang punya sifat asli bawaan seperti itu. Ada yang punya kondisional, sifat-sifat seperti manusia. Seseorang ketika sudah lama berteman, sudah lama mengetahui temannya maupun teman sekantor, ini orang punya sifat sedikit pemarah, mungkin dia punya sifat sedikit egois. Kita sebagai orang lain yang mengetahui dan mengenal betul bagaimana teman kita ini punya sifat, maka kita lebih bisa mengondisikan diri. Oh, dia suka pemarah, maka kita lebih rendah hati. Kita tidak boleh naikkan lagi suara kita lebih dari dia, sehingga kondisinya bagus. Nah, seperti ini juga sifat. Kita mempelajari sifat huruf, sifat hak, kemudian mustahabnya, sehingga kemudian kita bisa mendatangkan, kita bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan baik, yaitu dengan mempelajari dan mengenali setiap huruf itu apa sifatnya dan apa mustahabnya. Seperti itu, Ustaz. Dilanjut, Ustaz. Peletak dasar ilmu tajwid. Baik. Dari segi praktik, dari segi praktek musyafahah seperti itu, praktek mulut, perintis ilmu ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara talaqi dari Jibril, kemudian Jibril talaqi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad kepada para sahabat kemudian mengajarkan para tabiin kemudian mengajarkan lagi kepada tabi'in, seterusnya sampai kemudian ke zaman kita. Makanya ada istilahnya riwayah, ada riwayah. Guru-guru mungkin sebagian ustadz dan ustazah di sini sudah ada yang memiliki sanad Al-Qur'an. Nah, begitulah silsilahnya, sehingga Al-Qur'an yang punya kita ini tidak bisa dipalsukan, selalu asli, orisinil. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kemudian kami yang akan menjaganya. Salah satu cara menjaga Allah, salah satu cara Allah menjaga Al-Qur'an ini dengan adanya silsilah sanad riwayat. Nah, jadi makanya Ibnu Barak mengatakan bagaimana? Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad, silsilah sanad riwayat itu adalah bagian daripada agama. Seandainya bukan karena sanad ini, maka seseorang akan mengatakan apa yang akan dia inginkan. Tapi ketika ada sanadnya, maka ditanyakan, si fulan mengatakan A, antum
Dapat ilmu dari siapa? Dari guru saya. Guru saya dari guru saya. Terus bersambung pada Rasulullah. Itulah sanad bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Nah, kemudian dari segi teori, orang yang pertama yang meletakkan dasar-dasar kaidah tajwid adalah Imam Qiraah seperti Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, beliau ini seorang tabi'in, murid langsung daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasim, ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian ada Abu Muzahim Musa, dan lain sebagainya. Ustaz-ustazah sekalian, bahwa sebelum adanya teori tajwid ini, pada dasarnya orang-orang Arab pada zaman dahulu sudah mengetahui ini. Jadi peletakan ilmu tajwid yang dilakukan oleh imam-imam qurra ini adalah terjadi karena apa istilahnya? Tersebarnya Al-Qur'an. Tersebarnya Al-Qur'an ke seluruh penjuru negeri yang dimana dia non-Arab atau ajam. Sehingga kadang orang salah dalam membaca bukan karena riwayat, tapi karena tidak tahu. Maka dari itu imam-imam ini kemudian memberikan peletakan. Oh, ini izhar, ini idgham, tentu dengan belajar kepada guru-guru mereka yang orang-orang Arab asli dulu yang bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belajar kepada Rasulullah, kemudian dituliskanlah teori-teori. Jadi teori-teori ini terjadi karena tersebarnya Islam ke seluruh penjuru negeri yang dimana mereka bukan orang Arab, sehingga butuh untuk latihan dan belajar bagaimana para sahabat membacakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dilanjut Ustaz. Sekarang kita masuk kepada hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid ini ada dua. Yang pertama, ilmu tajwid amali atau teori praktek. Praktek kita membaca Al-Quran, bagaimana ikhfa'nya sudah bagus, idharnya, sifat hurufnya, dan sebagainya, ini praktek mulut. Maka dalam ilmu praktek ini adalah fardu ain. Setiap orang yang membaca Al-Quran maka wajib mempraktekkan tajwidnya, tahsinnya dalam membaca Al-Quran. Nah, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan fasih. Tadi itu. Sedangkan ilmu teori tentang apa itu ta'rif daripada izhar, apabila nun sukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf, mim sukun bertemu dengan huruf, matnya sekian, ilmu teorinya, maka dialah fardu kifayah, yaitu mengetahui teori tentang ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya, jika dikerjakan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban terhadap orang lain. Ini sebagaimana hukum daripada mayit, ya, jenazah, memandikan, kemudian mensolatkan dan menguburkan. Jika ada mayit dalam sebuah perkampungan, jika ada 3 atau 10 orang lebih yang mengurus mayit ini, maka orang-orang yang tidak mengikuti mengurus mayit terbebas dari dosa. Tapi apabila dalam satu kampung ada satu mayit jenazah yang tidak diurus, maka satu kampung terkena imbas dosanya. Itu dengan tajwid teori. Tetapi, nah di sini ada saya beri tekanan di sini, ya. Sebagai seorang ahli Al-Qur'an, sudah hafal Quran, mungkin bahkan dia pengajar Al-Qur'an, bisa baca Quran, maka dia hukumnya semi-semi fardu ain. Karena yang kemudian dia menjadi apa istilahnya? Mufti di tengah masyarakatnya. Jadi kalau saya bilang ilmu tajwid nazari adalah fardu kifayah, ya, tapi untuk orang ajam. Untuk untuk orang awam. Tapi bagi kita mungkin ustaz-ustaz sekalian, bagi yang emang dia sudah ahli dalam bidang Al-Qur'an, mungkin sudah hafal 5, 10 sampai 30 juz, maka rasa-rasanya wajib sebenarnya untuk mengetahui ilmu teori. Kenapa? Karena mereka ini adalah kemudian mufti bagi orang-orang di sekitarnya. Nanti orang tanya, Ustaz, bagaimana hukum ini? Tidak tahu. Ustaz kan sudah hafal Quran, Ustaz kan sudah hafal sekian juz. Ini yang kemudian menjadi permasalahan nanti di masyarakat.
Ustadz itu aja nggak tahu, buat apalah saya belajar? Nah, kan begitu. Nah, jadi sebagai ahli Quran seyogyanya untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tajwid ini walaupun nazari tadi itu. Tapi dilanjut Ustadz, hukum mempelajari ilmu tajwid, alasan diperintahnya belajar dan praktek ilmu tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan ada 3 alasannya. Di sini dituliskan dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dalam riwayat yang lain dikatakan man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Dan mengamalkan tajwid hukumnya adalah wajib secara mutlak bagi seluruh muslim yang mukallaf. Sudah mukallaf karena sudah dicatat dosa di situ. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan ilmu tajwid ini saat membaca Al-Qur'an, maka dia berdosa. Ini alasannya disebutkan di setelahnya, li'annahu bihil ilahu azala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan ilmu tajwid ini Allah menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya, serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya sampai kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan Al-Qur'an kepada Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah adalah sesuai dengan bacaan tajwid itu. Dia tidak asal kata bismillah tapi tidak bagaimana panjang pendeknya, tidak. Itu memang sudah Allah turunkan seperti itu. Jadi betul-betul dari Allah. Makanya kalau biasanya dalam silsilah sanad Al-Qur'an nanti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, anillah. Berarti itu terus tidak terputus hanya kalimatnya seperti ini kemudian Rasulullah yang membuat cara bacanya begini, ikhtiarnya begini, Rasulullah yang buat, tidak. Memang datang dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an adalah hukumnya wajib, fardhu ain tadi itu. Baik, selanjutnya ada 3 alasan diperintahkannya belajar dan praktek ilmu tajwid. Alasan 1, Allah merintahkan kita membaca Al-Qur'an sesuai ilmu tajwid dan hukum asal perintah wajib. Nah, ini yang tadi sudah kita baca. Warattilil Qur'ana tartila. Ali bin Abi Thalib mengatakan tafsir daripada ayat ini, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, tartil adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid dan ma'rifatul wuquf. Apa ma'rifatul wuquf itu? Bagaimana kita berhenti sehingga tidak merubah makna. Bagaimana kita berhenti ketika baca Quran, misalkan nafasnya habis atau apa, kemudian dari mana lagi kita mulai. Nah, itu ma'rifatul wuquf. Nanti pelajarannya ada di matan Muqaddimah Jazariyah. Itu dijelaskan secara rinci di situ tentang bagaimana kita berhenti dan bagaimana kita memulai. Lanjut, 3 alasan diperintahkannya belajar dan praktek ilmu tajwid. Alasan kedua, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan tata cara membaca yang berbeda dengan kalam lainnya. Nah, ini penting. Karena contohnya saja bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kan tidak memakai tajwid atau mungkin azan. Kadang orang bertanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan lain sebagainya. Kadang tidak sesuai tajwid dalam artian secara teori dan praktek. Tapi ya emang seperti itu. Bahwa tajwid ini emang diperuntukkan untuk Al-Qur'an saja. Walaupun nanti mungkin cara membaca yang lainnya mengikuti ilmu tajwid tidak masalah. Tapi hukum tajwid pada dasarnya emang diperuntukkan untuk Al-Qur'an. Nah, kalau syair-syair nazam mungkin nanti tidak dibaca dengan tajwid, tidak masalah. Alasan ketiga, tajwid menjadi perantara Al-Qur'an bisa sampai kepada kita. Nah, tajwid sampai kepada kita dengan 2 cara. Yang pertama, periwayatan bacaan dari Allah, kemudian melalui Jibril, tadi sudah kita sampaikan, dan melalui Nabi, sahabat hingga kita. Nah, itu namanya ilmu riwayat. Ilmu riwayat. Dari guru ke guru, dari murid ke guru, guru ke guru, seterusnya. Sehingga tidak terputus bagian daripada agama tadi itu.
Kemudian yang kedua adalah penulisan Al-Quran. Nah, ini ditulis ya, zaman Nabi lalu zaman Abu Bakar, sehingga pada kita ini tentu pembahasan panjang sebenarnya tentang penulisan Al-Quran, sehingga sampai yang di tangan kita ada Rasm Utsmani. Nah, Rasm Utsmani yang menjadi patokan dari seluruh qiraat yang ada, 10 qiraat yang ada. Itu Rasm penulisan. Kemudian kita masuk kepada keutamaan belajar ilmu tajwid. Baik. Di sini disebutkan 3. Yang pertama, termasuk sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang kemudian dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ini hadis sudah sangat masyhur sekali di antara kalangan manusia. Di mana-mana motivasi Al-Quran, apapun tentang Al-Quran, pasti hadis ini pasti yang akan diangkat. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sehingga saya rasa Ustadz dan Ustazah sekalian sudah tidak asing lagi dengan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi yang kedua. Man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi akhrajahu Tirmidzi wad Darimi wal Baihaqi fi Syu'ab. 6. Artinya adalah barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, jadi dia disibukkan oleh Al-Quran sampai-sampai dia lupa an zikri wa mas'alati. Saking sibuknya dengan Al-Quran, disibukkan sehingga lupa an zikri, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, subhanallah dan sebagainya, wa mas'alati, dan meminta, berdoa kepada Allah. Saking disibukkannya dengan Al-Quran. Maka apa kata Allah? A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Maka aku akan berikan kepada orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran ini adalah sesuatu yang paling baik dari orang-orang yang berdoa. Jadi ada orang yang disibukkan dengan Al-Quran satu, kemudian ada orang yang berdoa. Ini sibuk dengan Al-Quran, ini berdoa. Allah kasih orang yang berdoa, kasih. Tapi Allah kasih orang yang sibuk dengan Al-Quran ini sampai lupa berdoa dan lupa berzikir, Allah kasih kepada dia bahkan lebih dari orang-orang yang berdoa tadi itu. Afdhala ma u'tis sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala ala sa'iril kalam dari seluruh perkataan-perkataan selain perkataan Allah, kalam Allah, ka fadlillahi ala khalqihi, adalah sebagaimana Allah dengan makhluknya. Ini juga yang membantah kemudian bahwa kalam Allah, kalimatullah, Al-Quran ini adalah makhluk. Kenapa? Karena kalam Allah adalah Allah itu sendiri, dan kalam makhluk adalah makhluk itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, ada seseorang, misalkan kita ingin memberikan warga atau masyarakat apa istilahnya, sumbangan atau roti atau apa untuk masyarakat hajatan dan sebagainya. Lalu kita menyuruh satu orang untuk sebagai petugas, nih nanti kamu bagikan ke orang-orang sekian setiap orang sekian. Maka seyogyanya kita sebagai yang menyuruh orang itu pasti sudah mempersiapkan kepada petugas hal yang lebih baik daripada orang yang dikasih. Betul Ustaz ya? Seperti itu ya. Jadi petugas yang kita berikan dia, yang kita berikan tugas untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada masyarakat, pasti sudah kita persiapkan hal yang lebih baik daripada yang dikasih kepada orang-orang. Nah, seperti itu. Orang yang sibuk dengan kalam Allah, dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan dia lebih baik daripada orang-orang yang berdoa tadi itu. Nah, tentu hadis ini ada ikhtilaf ulama juga dalam kesahihan hadisnya. Sebagian besar mengatakan hadis ini dhaif, kemudian sebagian lain mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Tentu ini tidak terlalu bermasalah karena
yang kita bahas ini adalah dalam fadilah a'mal, atau bagaimana seseorang itu membuat seorang muslim lebih giat lagi membaca Al-Quran. Fadilah amal. Sebagian ulama besar membolehkan hadis dhaif dalam mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Nah, nanti berbeda lagi masalah fikih dan masalah akidah, maka dia tertolak. Namun ketika fadilah amal, maka dia bisa diamalkan, termasuk di sini. Yang kemudian, hadis yang ketiga, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, sudah jago membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an. Di sisi lain, ada orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun. Dia bersusah payah. Apa istilahnya? Susah banget ngucapin huruf-huruf, baca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Tapi keinginan dalam dirinya tuh selalu ada. Nah, selalu pengen baca Quran terus, belajar Quran, belajar sana, belajar. Allah memberikan dia kesusahan. Tapi himmah yang dia punya, masa yang dia punya lebih. Sehingga Rasulullah bilang, lahu ajran. Dia punya dua pahala. Nah, jadi orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat sudah lancar, tapi kemudian orang-orang yang susah membaca Al-Quran, tapi dia selalu pengen terus membaca Al-Quran, dia mau dapat dua pahala. Nah, itulah Al-Quran. Ya. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti mulia, pasti dapat ajar. Gitu. Sudahlah, pokoknya bersama Al-Quran pasti mulia. Ada lagi sebuah amalan, ini mungkin ada sebuah amalan yang dimana di hari kiamat semuanya kita menyatakan dan mengakui bahwa setelah kematian kita maka amalan itu sudah tidak akan terulang lagi nanti di akhirat. Tapi tidak, ada satu amalan yang nanti bisa kita ulangi lagi, bisa kita praktekkan lagi ketika di hari kiamat. Amalan apakah itu? Adalah amalan membaca Al-Quran. Talaqi Al-Quran akan kita ulangi lagi di akhirat kelak. Hadis Nabi SAW, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra wartaqi, nanti dikatakan di hari kiamat Allah mengatakan Iqra, baca Al-Quran itu. Kita membaca langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertalaki tidak lagi bersama guru, tidak lagi sama teman, tidak lagi sama syekh, sama Allah. Iqra. Allah suruh baca Al-Quran itu yang dulu kau baca di dunia. Wartaqi, dan terus naik tingkatan surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu di dunia membacanya dengan tartil. Inilah pentingnya pelajaran tajwid itu tadi. Membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Maukah kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala membaca dengan terbata-bata? Di dunia, sebagaimana kita di dunia membaca Al-Quran sudah betul, maka kita akan membaca di hadapan Allah dengan betul. Sudah siap kita baca Al-Quran dengan itu. Kalau orang ingin naik panggung, misalkan pentas dulu zaman SMP atau zaman SMA, ada pentas, maka sebelum maju ke panggung kita akan mempersiapkan diri di belakang. Sudah jauh-jauh hari, mungkin sebulan sebelumnya atau beberapa pekan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk maju ke pentas yang mungkin hanya tidak terlalu lama di depan para orang-orang besar, mungkin juri kalau perlombaan. Begitu juga di akhirat kelak kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Inilah satu-satunya amalan yang di dunia yang bisa kita lakukan lagi di akhirat, yaitu membaca Al-Quran, bertalaki langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita di dunia mempersiapkan diri. Nah, belajar-belajar, ada daurah, langsung datang. Tidak pikir-pikir panjang lagi. Insya Allah semuanya kebaikan. Baik, lanjut Ustaz. Tujuan belajar ilmu tajwid. Tujuan belajar ilmu tajwid adalah menjaga lisan daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Insya Allah sudah dipahami. Kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran disebut lahan. Nah, ini. Lahan terbagi menjadi dua, yaitu lahan jali, yaitu kesalahan-kesalahan yang jelas. Insya Allah dijelaskan setelahnya. Yang kemudian lahan khafi,
Kesalahan-kesalahan yang samar, tidak sampai merubah makna. Yang pertama lahan jali. Lahan jali adalah kesalahan nyata yang terjadi pada lafaz Al-Quran sehingga mengakibatkan perubahan secara urf, kaidah dalam bacaan yang mana dapat merubah makna. Nah, ini bahaya. Kesalahan jali ini sangat bahaya, apalagi kalau sampai dibaca dalam sholat. Nah, saya pernah tanya ke guru saya, bagaimana kalau imam membaca tapi kesalahannya ini sampai merubah makna jali? Maka beliau mengatakan, antum mundur ke belakang, sholat sendiri. Tapi kalau masih kesalahan khafi, bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah kesalahan jali yang sampai merubah makna, dia menjadi imam. Apalagi surat Al-Fatihah, terutama surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lainnya masih dimaklumi. Itu surat Al-Fatihah membaca dan kesalahannya kesalahan jali. Jelas sekali salah ini merubah makna. Sudah, mundur ke belakang. Baik. Nah, di sini dikasih contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini diganti dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tadi artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang kemudian berubah menjadi segala kehancuran bagi Allah, Rabb segala penyakit. Nauzubillah min dzalik. Sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah lahan, masih lanjut lahan jali lagi. Ada contoh yang kedua, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Kemudian diubah menjadi siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini bahaya sekali ini. Yaitu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Siapa aku? Siapa kita? Ini sangat bahaya sekali. Kesalahan-kesalahan jali ini sangat bahaya sekali. Betul-betul harus diperhatikan. Sehingga alhamdulillah sekarang ini muntasyir sekali pelajaran daurah-daurah tajwid. Di mana-mana muntasyir luar biasa. Tidak kita temukan dalam 10-2 tahun sebelumnya, itu tidak temukan. Sangat susah membaca Al-Quran. Imam-imam di masjid-masjid itu masih sangat terbatas. Tapi sekarang Masya Allah, mutasyir Ahlul Quran banyak, pondok-pondok tahfidz banyak. Tentu ini nikmat yang luar biasa buat kita di Indonesia. Kemudian, lahan khafi. Lahan khafi adalah kesalahan samar yang terjadi pada lafaz. Sehingga, mengakibatkan perubahan sejarah huruf, kaidah dalam bacaan yang ini tidak sampai merubah makna. Nah, ini dia tidak sampai pada perubahan makna, tipis-tipis saja. Dinamakan lahan khafi, kesalahan samar, karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah atau orang-orang yang fasih dalam ilmu tajwid. Nah, ini biasanya didengar orang-orang yang sudah paham, oh ini ikhfa'nya kurang, matnya mungkin kurang, sifatul hurufnya kurang kena, makhraj kayaknya cukup jali ya, kalau makhraj itu agak bahaya memang. Nah, ini ada contohnya, contohlah khafi Muhammad. Nah, Muhammad ini ada gunnah di situ, harus dijelaskan. Ini maratibul gunnah yang paling a'la ini. Mim sukun, mim apabila bertasydid, ini namanya akmalu matakun, sangat sempurna. Ditahan. Muhammad. Tidak Muhammad. Nah, ini mengurangi zaman daripada gunnah. Amanna kam min fi'ah mimma khairan yarah min waliyyin wala waq irkam ma'ana. Di sini dijelaskan kurang dalam membaca gunnahnya tadi itu. Muhammadun yang tadi ditahan, Muhammadun jadi Muhammadun. Ini kesalahan ya. Ini khafi, jangan mentang-mentang khafi kemudian kita seenaknya baca. Ini kan tidak merubah makna. Tidak. Bagi orang yang mengetahui ini tetap kesalahan. Namanya lahan tadi itu, kesalahan. Jadi bagi orang yang tahu, baca dengan sempurna.
kurang dalam memanjangkan mad, atau yang seharusnya dibaca panjang, atau memanjangkan bacaan mad lebih dari kadang seharusnya. Amanna, nah, ini kebiasaan biasanya di akhir-akhir ya. Sami'an basira. Misalkan. Basiro ini hanya 2 harokat, dibaca sampai 3, 4, 5 harokat. Nah, ini kesalahan juga sebenarnya. Basira, tidak perlu basira. Kemudian mengkolkolahkan huruf yang sukun, biasanya an'amta, an'amta. Jawa biasanya ya, an'amta. Kemudian adapun kesalahan ini dengan sengaja maka hukumnya makruh tadi itu. Ini tetap dinamakan kesalahan. Bagi kita yang sudah mengetahui maka seyogyanya untuk tidak jatuh kepada kesalahan tersebut. Baik, kita masuk kepada pembahasan Tuhfatul Atfal tadi sebagai pembukaan ya. Tentang apa itu tajwid, keutamaan tajwid, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Sangat penting. Baik, Al-Imam Ibnul Jamzuri rahimahullahu taala amin mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Berkata seseorang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Yaqulu di sini menggunakan fi'il mudhari karena nanti dia bersambung berkaitan dengan dauman selalu. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari adalah perbuatan yang dilakukan sekarang dan yang akan datang. Gitu ya. Dilakukan sekarang, hadir dan mustaqbal, kan seperti itu. Yaqulu. Maka yang diinginkan daripada Imam Jamzuri adalah rahmat Allah itu terus kepada dirinya sampai akhir kiamat nanti. Sampai akhir dunia selesai. Makanya dia menggunakan fi'il mudhari dan disambungkan lagi dengan kata dauman. Selalu. Dayaqulu, yaitu sekarang dan seterusnya. Kemudian dauman, selalu. Ini hebatnya beliau. Biasa. Kemudian alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala sambil melantunkan salawat atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Wa man tala, dan orang-orang mengikuti ayat taba'a hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biografi penulis Manzumah Tuhfatul Atfal. Siapakah beliau? Biografi beliau di sini. Nama beliau adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi al-Jamzuri al-Misri al-Syafi'i. Beliau dari Jamzur, Mesir ya, Jamzur di Mesir, dan beliau bermadhab dalam fikih adalah fikih Syafi'i. Terkenal dengan sebutan Al-Afandi. Al-Afandi ini kalau tidak salah bahasa Turki atau yang berarti besar, agung, orang luar biasa. Pemberian dari guru beliau. Ini anak muda ini pasti akan jadi orang luar biasa, agung besar. Lahir di kota Tontok di Mesir, Rabiul Awal tahun 1160-an Hijriah. Kemudian wafat, terjadi perbedaan pendapat. Beliau masih hidup sekitar tahun 1208 Hijriah. Nah, ini hal yang penting harus diketahui adalah bahwa Imam Al-Jamzuri ini, kitab beliau Tuhfatul Atfal itu baru muntasyir di kalangan umat Islam seperti mana sekarang. Sampai di mana-mana pelajaran tajwid Tuhfatul Atfal. Dasar tapi Tuhfatul Atfal. Adalah setelah beliau meninggal, setelah sekian tahun atau sekian puluh tahun setelah beliau meninggal baru kitab beliau ini muntasyir. Sehingga apa istilahnya? Beliau tidak seterkenal sekarang. Dulu ketika dia masih hidup tidak seterkenal sekarang, sehingga tidak banyak orang yang memberikan fokus kepada beliau. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika masih hidup dalam keadaan sudah masyhur, di mana-mana orang tahu. Oh, Imam Syafi'i seorang mufti luar biasa, sehingga seluk-beluk dan apa-apa yang Imam Syafi'i lakukan pasti tertulis, tahu. Maksudnya orang terpandang sudah sejak dia
masih hidup. Berbeda dengan Imam Jamzuri. Maka dari itu sangat susah dan mendapatkan biografi Imam Jamzuri. Kisah-kisah apa yang Imam Jamzuri alami ketika hidupnya sangat susah dicari. Kenapa? Karena pada masa beliau dulu, ketika masih hidup, kitab ini belum muntasyir, belum begitu merebar luas, hanya sekitar daerah-daerahnya saja. Sehingga tidak banyak yang orang berfokus pada dia, apa yang dia lakukan, sehingga tidak banyak biografi yang itu. Bahkan wafatnya pun orang banyak yang tidak tahu. Tanggal lahirnya, tanggal wafatnya banyak tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu beliau tidak banyak diketahui. Begitu juga dengan Matan Baiquni. Itu juga muntasyir ilmunya ketika beliau wafat. Sehingga biografinya sangat susah dicari. Tapi ilmunya sampai sekarang luar biasa, dipakai di mana-mana. Guru beliau adalah Syekh Sulaiman, memiliki nama beliau. Syekh Sulaiman memiliki beberapa guru, di antaranya guru yang disebutkan dalam kitabnya yaitu Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad atau bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaish al-Mihi. Karya-karya beliau ini sebenarnya guru-gurunya cukup banyak ya. Cuman ya itu tadi saya katakan bahwa beliau tidak seterkenal sekarang semasa hidup. Jadi tidak banyak yang mengulik pada masa itu. Saya gurunya cukup banyak. Karya beliau Tuhfatul Atfal yang kita baca sekarang. Kemudian Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Beliau juga menulis syarahnya. Begitu beliau menulis matannya, sudah tersebar di kalangan-kalangan orang-orang terdekat beliau. Beliau diminta lagi untuk menulis syarahnya. Maka beliau menulis Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Kemudian Al-Fathur Rabbani fi Syarhi Tahrir Hizbul Amani fi Qira'atis Sab'i. Dan lain sebagainya. Ini cukup banyak. Kalau beliau juga menuliskan sebuah buku tentang riwayat Warsh khusus juga, dan cukup banyak. Kita lanjut kepada bait yang selanjutnya, bait ketiga. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du ini sering dengar di khutbah-khutbah. Wa ba'd. Apa wa ba'd? Wa ba'd adalah kalimat pemisah. Jadi kita ambil begini. Kalau tadi Imam Jamzuli pada bait 1 dan kedua mengatakan yaqulu rajul rahmatullah alhamdulillah musallian ala Muhammad, bahwa yang dimaksud adalah wa ba'du, dan setelah saya meminta rahmat kepada Allah, saya bersolawat kepada Nabi, saya bertahmid kepada Allah. Setelah saya melakukan itu semua, saya mengatakan aqulu wa ba'du aqulu, saya mengatakan hadzal nazmu lil murid. Itu wa ba'd adalah kalimat pemisah. Jadi wa ba'd, setelah saya mengatakan apa yang berarti bait-bait sebelumnya, saya mengatakan lagi kemudian hadzal nazmu lil murid. Hadzal nazm ini, nazm adalah sebuah karangan tapi berbentuk syair gitu ya. Berbentuk syair. Lil muridi, bagi bait syair adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada persoalan nun, tanwin, dan hukum-hukum mad. Di sini disebutkan hanya 2 hukum. Fin nuni wat tanwin wal mudud. Nun, tanwin, dan mudud. Tidak menyebutkan, padahal di tengah itu nanti ada hukum mim, ada hukum lam, ada hukum lam syamsiyah, qamariyah, dan sebagainya. Mutaqariban, mutajil. Kenapa tidak disebutkan? Ini mengambil ringkasnya saja. Imam Jamzuri mengambil awalnya, kemudian mengambil juga akhirnya. Ini apa istilahnya arad ya. Menyebutkan sebagian, zikru ba'd yuradu bihi al-kull. Menyebutkan sebagian tapi menginginkan semuanya. Jadi mim, lam itu semua masuk. Tapi Imam Jamzuri hanya menyebutkan awal dan akhirnya saja. Sebenarnya semuanya mencakup. Baik, samaituhu bituhfatil atfali an Syekhina al-Mihi dzil kamali. Aku menamai kitab ini dengan Tuhfatul Atfal, dari riwayat Syekh kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan dalam hal ilmu tajwid. Baik. Tuhfatul Atfal. Kenapa dinamai Tuhfatul Atfal? Tuhfa itu apa? Tuhfa itu adalah hadiah.
Al-atfal anak kecil. Loh, Ustaz kok anak kecil? Kita udah besar-besar, kita udah jadi ustazah kok masih belajar anak-anak kecil. Tidak. Al-atfal di sini adalah yang dimaksud orang yang baru mendalami ilmu tersebut, fan ilmu tersebut. Nah, jadi kalau kita baru mempelajari ilmu tajwid, maka kita adalah anak kecil dalam ilmu tajwid. Anak kecil itu baru belajar masuk ke dunia. Nah, baru belajar masuk ke dunia ini. Begitu juga al-fat yang dimaksud dengan di sini adalah orang yang baru mempelajari ilmu tajwid. Kemudian dari guru kami Syekh Mihi, Dzil Kamali, milik kesempurnaan. Tentu pemilik kesempurnaan ini cukup dikritik oleh para ulama. Pembahasannya cukup panjang dan cukup berat. Karena waktu kita sedikit lagi, sini sudah ditulis dalam hal ilmu tajwid. Karena tadi itu karena buku ini, buku ini adalah membahas tentang tajwid itu tadi. Maka kesempurnaan di sini maksud adalah Syekh Mihi ini ahli qiraat, beliau ahli seorang qari dan muqri gitu ya. Maka dalam kaidah tajwid dan lain-lain beliau udah hatam lah istilahnya, udah ahli sekali. Walaupun nanti syarah di Fathul Aqfal sendiri ada permasalahan. Tentu pembahasan cukup luas di sini ya. Apalagi menyangkut zat dan lain sifat dan lain sebagainya. Dzil Kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Aku berharap dengan kitab ini agar bisa memberikan manfaat untuk para penuntut ilmu, juga berharap pada pahala al-ajra, diterimanya amal dan mendapat balas pahala. Ini juga al-ajra al-qabul as-thawaba. Ini juga kadang membingungkan, tapi saya ambil dari kitab yang kemudian saya pelajari, karena kalimat di sini mungkin sebagian tidak agak bingung ya. Ini ada pahala, kemudian balasan pahala lagi, diterimanya amal. Saya pernah membaca dulu belajar kepada guru kami. Al-ajro di sini adalah balasan tapi di dunia. Yang kita pelajari di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk matan yang dia buat adalah kemudian dipelajari, dipelajari oleh kaum muslimin. Terjadi apa yang beliau inginkan? Terjadi. Sekarang matan beliau di mana? Mutasyir al-ajr. Ganjaran di dunia yang dia maksud adalah matannya yang dia punya ini dipelajari oleh kaum muslimin. Dan sekarang sudah terjadi luar biasa. Al-qabul juga sama. Diterima oleh kalangan muslim. Ini matan Tuhfatul Atfal masuk ke kalangan orang Islam manapun masuk. Muhammadiyah, NU, Salafi, semuanya masuk Tuhfatul Atfal. Tidak ada yang memperselisihkan. Al-qabul, semuanya menerima. Wis, sudah. Dimanapun Tuhfatul Atfal, oke. Dipelajari. Tidak ada yang mengkhilafkan. Ini hebatnya Tuhfatul Atfal luar biasa. Kemudian as-sawaba itu adalah pahala. Pahala yaitu ya pahala sebagai zat atau bekal untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala. Isi muqaddimah yang sudah kita bahas tadi, pengetahuan atas butuhnya penulis kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu merendah ya, tidak berbesar hati. Seorang Imam Jamzuri, siapa yang tidak kenal beliau, tapi masih yaqulu raji rahmatil ghafuri, sudah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah. Rendah hati sekali. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa dibanding beliau. Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna salawat adalah salawat Allah kepada Nabi, pujian Allah kepada Nabi di sisi para malaikat. Makna salat malaikat kepada Nabi adalah doa kebaikan. Salawat kepada keluarga Nabi ada dua makna menurut para ulama. Satu, keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta para istri dan anak-anak beliau, habaib itu ya. Mereka ini tidak boleh menerima sedekah. Kemudian seluruh umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, salat kepada para pengikut ajaran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bait wa man tala, kemudian nama dan ismu kitab, doa dan harapan. Nah, selesai sudah pembahasan pertama kita
masih ada waktu beberapa menit, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari selama 50 atau 1 jam sebelumnya. Silakan Ustadz, boleh kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah kita sangat terbuka Ustadz ya. Ada grup, antum juga bisa japri ke ana. Kalau misalkan saya malu bertanya di forum ini, takut nanti gini. Bisa tanya langsung. Bisa juga perbaikan bacaan dan sebagainya. Sangat terbuka luar biasa. Ma'had Sanad ini memberikan kemudahan buat kita belajar ilmu tajwid. Silakan bagi ada yang mau bertanya. 1 atau 2 pertanyaan sebelum waktunya habis. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya Ustaz. Silakan Ustaz. Apakah boleh PPT-nya di-share di grup Ustaz? Apa? PPT-nya di-share ke grup. PDF ini yang ditampilkan slide PDF. Ya. Oh iya, pasti nanti di-share. Admin tadi bukannya sudah di-share, belum ya? Belum. PDF saja. Nanti insya Allah di-share sama admin. Insya Allah akan di-share. Sesuai awal tadi. Ya akan di-share. Karena ini siap. Sangat membantu sekali. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Ada waktu 3 menit lagi. Ya. Tidak ada. Oh, silakan. Matan Tuhfatul Atfal ini harus dihafalkan, Ustaz. Apakah matan Tuhfatul Atfal ini harus dihafal? Ini tentu untuk mendapatkan sanad ya, Ustazah ya. Ya. Kalau syarat untuk mendapatkan sanad Tuhfatul Atfal, ini kan sanad juga ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkat-tingkatan. Salah satu tingkatannya, dia boleh memberikan sanad. Tidak menghafal boleh. Yaitu proses sama, mendengarkan saja. Boleh. Tapi dia derajat kepada yang sekian. Tentu derajat terbaik adalah talaqi langsung. Guru membaca, murid mengikuti. Atau murid langsung membacakan kepada guru dari awal sampai akhir. Tentu ini sanad yang paling kuat dan yang terbaik. Tetapi itu bukan syarat mutlak. Ada juga sanad diberikan dengan cara sama saja. Dia mempelajari sudah lengkap, kemudian nanti saya membacakan kepada ustaz-ustaz sekalian. Tentu nanti di situ tertulis sanadnya nanti tulis samaan, yaitu sanad dengan cara mendengar, tidak dengan hafalan qiraah ataupun yang lain sebagainya. Tentu ini sanad tingkatannya berbeda. Nah, nanti ustaz-ustaz sekalian, saya sangat harapkan untuk menghafal. Ini penting. Walaupun tidak syarat utama, tapi menghafal tentu itu lebih baik dan lebih kuat. Saya siap mendengarkan kalau nanti misalkan ustaz-ustaz sekalian atau ustazah sudah menghafalkan, saya beri sanad dengan cara sanad bacaan, tidak hanya sanad mendengar. Soalnya nanti tertulis di ijazah seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Bismillah. Oh, siap. Bagaimana? Misalkan selama sebulan ini mungkin belum selesai menghafal tufahnya, matannya, apakah mungkin di lain waktu bisa setoran gitu Ustaz untuk mendapatkan sanad dari hafalannya, atau menunggu daurah lagi gitu? Baik, untuk masalah ini nanti bisa admin ya, admin mana admin? Coba Ustadz admin, buka suara Ustadz admin. Bagaimana Ustadz admin? Seperti ini Ustadz admin. Saya ikut saja Ma'had Sanad ini, saya ikut saja. Soalnya saya juga baru masuk di sini Ustadz. Baru masuk dan saya nggak bisa ngomong. Baik, nanti bisa ditanya aja. Tapi kalau saya pribadi, misalkan sudah selesai pembahasan, oke, nanti dibahas di grup. Baik. Ini ada dari admin, nanti dibahas di grup. Insya Allah Ustaz, dalam sebulan ini tidak hafal Tuhfatul Atfal, tidak apa-apa.
Tapi nanti insya Allah kita bahas di grup bagaimana Ustadz bagian admin nanti mengurus dan lain hal sebagainya. Insya Allah kebaikan akan selalu menjadi baik kapanpun, tidak harus sekarang, nanti juga bisa lagi. Insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Siap. Ada lagi? Saya Ustaz. Siap, silakan Ustazah. Nah Ustaz, terkait Gimana? hak dan mustahak huruf. Ada pertanyaan belum mampu saya jawab tentang apakah setiap huruf itu memiliki mustahaknya. Mohon diberi penjelasannya. Baik, tentang mustahak ini adalah kondisional. Apakah setiap huruf punya mustahaknya? Belum tentu. Bahkan ikhfa, izhar, itulah mustahak. Kita membaca ikhfa adalah ketika kondisi nun sukun nanti bertemu dengan huruf dot misalkan, ikhfa hakiki. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf qaf, min qabl, itu juga mustahak. Mustahaknya apa? Mustahaknya ikhfa. Kondisional sekali. Adalah hukum-hukum yang ditajwid itu kemudian dia mustahak. Dia ada dalam suatu kondisi, dia tidak ada dalam kondisi yang lain. Apakah setiap huruf ada? Lihat dulu keadaannya bagaimana. Seperti itu saja. Jadi mungkin ada beberapa huruf yang tidak ada. Seperti misalkan hamzah itu tidak ada. Jadi tidak semua ada mustahaknya. Mustahak ini adalah hukum sifat-sifat yang sangat kondisional. Tidak hanya tafkhim dan tarqiq saja. Itu hanya salah satu, ro dan lam. Ada yang lain, ikhfa, diidgham, itu kan kondisional. Nanti nun sukun ini menjadi seperti ini bacanya. Kenapa? Karena dia diidghamkan, karena dia diikhfakan. Nah, itulah sifat mustahaknya itu di situ. Begitu Ustazah. Jadi tidak semua tergantung kondisi. Sudah? Ada lagi kah? Nah, Ustaz. Masih bisa bertanya, Ustaz? Silakan, boleh sekali. Ya, Ustaz. Tadi dikatakan kalau ada huruf yang tidak ada mustahaknya, seperti misalnya hamzah. Apakah yang dimaksud mustahak ini semua hukum-hukum nun mati misalnya, itu kan ada ikhfa, ada izhar juga. Kalau izhar ini disebut mustahak juga tidak, Ustaz? Nah, itu tadi saya bilang salah. Dia tidak mustahak. Afwan sekali. Dia tidak mustahak. Maksudnya hukum-hukum setelahnya kayak ikhfa yang sampai merubah istilahnya bacaan biasanya seperti ini kok menjadi yang lain. Seperti ro misalkan. Ro ini harusnya biasa. Lam ini harusnya biasa, tapi kemudian jadi tebel. Lo. Nah, ini juga. Seperti idhar, afwan sekali, idhar tidak. Karena dia nun itu sempurna, man, amana, hamzah juga sempurna. Afwan Ustazah. Begini ya, Ustaz-ustaz sekalian, silakan bertanya, disimpan. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab seadanya, sebisa saya. Kalau saya belum bisa jawab, insya Allah menjadi PR buat saya karena saya juga fakir ilmu. Insya Allah saya akan cari jawabannya, saya akan tanyakan kepada guru-guru saya. Tidak hanya di forum ini, silakan bisa japri juga ke saya. Insya Allah permasalahan-permasalahan seperti ini, yang saya mungkin masih kurang ilmu juga untuk itu, bisa saya tanyakan ke guru-guru saya. Nah, seperti itu. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah Ustaz ya? Baik, berarti sudah selesai. Insya Allah, silahkan. Tadi saya bilang, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bisa di grup, bisa japri ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab semampu saya. Kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah saya akan menjadikan itu PR buat saya, sebagai tambahan ilmu buat saya, dan buat rekan-rekan, ustadz dan ustazah sekalian. Insya Allah Ta'ala. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Siap.